Ya, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Maret. Udah bulan ketiga loh di tahun 2022 ini. Bulan Maret ini bulan yang sibuk ya, karena kita mau PTS, apalagi kelas 6 ya, sebentar lagi. Nanti hari Sabtu ada retreat. Lalu kemudian persiapan untuk ujian-ujian dan banyak sekali kemudian persiapan masuk SMP. Ya, kita tetap semangat, tetap berjuang untuk semuanya sekalipun di tengah masa pandemi, tetapi kita tetap menjadi anak Tuhan yang penuh semangat. Oke? Hari ini kita akan beribadah lagi, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Ya, dan hari ini kita akan belajar dari sepanjang bulan ini kita akan belajar dari orang-orang yang ada di Alkitab. Minggu ini kita akan belajar dari Musa. Bagaimana dia adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang sabar, pribadi yang tidak pernah ribut, tidak pernah cari masalah dan lain sebagainya, tapi dia pribadi yang lemah lembut. Oke? Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita sama-sama bernyanyi, dan anak-anak bisa di rumah bersama orang tua ikut bernyanyi, atau nanti di sekolah juga pada sesuai jadwal di roster dengan Bapak Ibu Guru, juga dengan teman-teman. Dan hari ini kita bersyukur karena ada dua teman kita ya, Elaina dari 2 Daud dan Eleora dari 4 Yohanes, akan mengajak kita untuk memuji Tuhan. Oh, sukacitaku. Biarlah ini menjadi sukacita kita bersama. Nah, oleh karena itu adik-adik ya, saya juga mau mengajak, Bapak mau mengajak adik-adik semua, kalau ada yang mau seperti Elena dan Eleora ya, yang mau mengisi pujian, mau menyanyi, rekamlah. Rekam saja pujiannya, lalu dikasih ke wali kelasnya boleh, dikasih ke Bapak juga boleh gitu ya. Apa nggak bisa edit, nggak apa-apa, yang penting rekam saja, nanti Bapak yang bantu editkan, supaya nanti adik-adik bisa memuji Tuhan, bisa ditampilkan juga dalam ibadah kita ya. Sendiri boleh? Boleh. Berdua boleh? Sangat boleh. Kalau sama papa mama juga, oh boleh. Pak, kalau mau satu kelas boleh? Boleh. Pokoknya silahkan saja. Kan sudah 2-3 minggu ini ya. Waktu itu ada kelas 2 Daud semua, kelas 3 Daud juga pernah semua. Nah, sekarang 2 teman kalian. Kalian kapan? Ayo kirim videonya, kirim video pujiannya sendirian, berdua, bertiga, atau dengan orang tua, dengan keluarga, dengan siapapun. Kirimnya ke wali kelas atau ke Bapak, bisa. Nanti kita jadikan itu sebagai pujian penyembahan kita dalam ibadah. Sekarang mari kita bernyanyi bersama yang akan dipimpin oleh Elena dan Eleora. Oh, sukacitaku. Aku
Anak-anak sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan memberkati kami lagi, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan, kami bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Sekarang kami sudah memasuki bulan Maret, dan di bulan Maret ini kami akan belajar dari orang-orang hebat yang ada di Alkitab, bagaimana kami bisa memperbaharui karakter kami. Tuhan yang menolong kami. Minggu ini kami mau belajar dari Musa yang sangat lemah lembut, sehingga engkau memuji Musa dalam kelemah lembutannya, dan kami mau belajar seperti itu. Berkati Bapa yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian, minggu ini kita akan belajar dari kehidupan Musa. Siapa yang masih ingat apa saja yang terjadi, atau apa yang kalian ingat ketika mendengar tentang tokoh Musa? Ada yang ingat? Oke, ya. Apa? Benar. Semua pasti sudah menyebutkannya dengan benar. Ya, dia waktu bayi itu, dia lahir dari orang Yahudi ya, diperbudakan Mesir. Kemudian waktu bayi, karena takut nanti dibunuh oleh prajurit Mesir, maka dia dihanyutkan di sungai Nil. Iya, betul. Ada yang masih ingat itu ya? Kemudian ketika dia dihanyutkan, dia diangkat oleh seorang putri, betul, putri Firaun ya, putri kerajaan. Lalu diangkat, lalu dirawatlah oleh putri ini sampai dia besar. Kemudian setelah dia besar, dia membela bangsanya. Lalu kemudian dia pernah lari ya, karena dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Lalu kemudian setelah itu Musa kembali ke Mesir, lalu ingin mengajak orang Israel seperti perintah Tuhan, pergi ke tanah perjanjian. Tapi kemudian Firaun tidak izinkan, nggak boleh. Nanti kalau orang Israel pergi, siapa yang mau membangun ini? Kan orang Israel jadi budaknya orang Mesir di sana. Ya kan? Masih ingat ya? Lalu kemudian ada 10 tulah. Ini anak-anak kelas 4, 5, 6 pasti ingat. Ada 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada orang Mesir, supaya mereka bisa mengizinkan orang Israel ini keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dan kemudian Musa memimpin orang Israel ini sampai satu masa berhadapan dengan ada satu lautan yang sangat luas. Di belakang mereka dikejar oleh orang-orang Mesir, di depannya ada lautan. Oh, gimana nih gitu ya. Tapi kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, ayo kamu pukulkan tongkatmu ke laut itu, dan laut itu terbelah. Kemudian orang Israel bisa berjalan di sana sampai mereka menjalaninya di padang gurun. Ada banyak sekali yang kejadian-kejadian di sekitar Musa, dalam kehidupan Musa. Nah, dari semua kejadian-kejadian itu, apa yang mau kita pelajari dari Musa? Kita bisa belajar, Musa adalah seorang pemimpin yang hebat. Iya, bisa. Musa adalah seorang yang dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Benar. Tapi hari ini kita akan mempelajari salah satu aja lah. Dan kita akan fokus ya, kita akan perhatikan, yaitu karakter Musa, sifat dari Musa. Kita baca dari Bilangan 12 ayat 3. Ya, adik-adik buka semua Alkitabnya ya. Bilangan 12 ayat 3. Di situ dikatakan, Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Waduh, ini ya, ada satu kata yang kita bisa pelajari. Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Dan ini akan kita pelajari bersama-sama. Belajar memiliki karakter yang susah nih, yaitu lemah lembut atau kelembutan. Lalu ada yang bilang, Pak, gimana kita bisa lemah lembut, Pak? Kita kan siantar men, ya, orang yang sudah biasa keras. Gimana kita bisa belajar lembut?
belajar lemah lembut seperti itu. Kita masih antar men yang kalau bicara saja sudah keras dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kamu salah satu kunci kesuksesan Musa memimpin bangsa Israel dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian itu karena Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Dia seorang yang lembut hatinya. Dan karena kelembutannya itulah Musa bisa sukses memimpin bangsa Israel dari perbudakan itu menuju tanah perjanjian. Oleh karena itu kan kita juga ingin ya belajar kesuksesan yang dicapai oleh Musa itu. Makanya kita pelajari dulu kelembutan yang dimiliki oleh Musa. Musa itu dikatakan dia orang yang sangat lembut hatinya. Bahkan di antara semua manusia tidak ada yang selembut Musa. Dia pribadi yang sangat sabar. Sabar sekali menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia sebentar-bentar marah, sebentar-sebentar protes, sebentar-sebentar nanti marah lagi. Kalau kurang ini dia ngamuk, dia marah, dia ribut, dan seterusnya. Tapi Musa sabar menghadapi orang-orang ini. Musa juga seorang yang penuh perhatian. Semua keluh kesah. Kan ada orang Israel yang punya masalah datang sama Musa. Ada orang Israel yang punya pergumulan, datang sama Musa. Ada orang Israel yang bertengkar satu sama kawannya, berkelahi, datang sama Musa. Dan setiap hari Musa mendengar semua keluh kesah, semua omongan, semua curhatannya dari orang-orang Israel itu. Dia orang yang sangat perhatian sekali. Musa juga seorang pribadi yang hatinya sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan. Musa orang yang selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan harus gimana? Tuhan aku harus gimana? Tuhan kita sudah menghadapi kesusahan ini, kami harus gimana dan seterusnya. Dan itu unsur-unsur kelembutan ya, yang sabar, penuh perhatian, sungguh-sungguh berharap sama Tuhan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya di sepanjang perjalanan itu akhirnya ada satu kalimat yang disematkan ke Musa, bahwa dia adalah seorang yang lemah lembut. Coba bayangkan adik-adik, kalau Musa itu orangnya emosian gitu ya, gampang marah, sebentar-sebentar marah, bentar-bentar marah gitu. Maka orang Israel pasti nggak mau kan dipimpin oleh orang yang demikian. Mereka lagi lapar, bilang sama Musa, Musa lapar, nggak ada makanan. Musanya marah. Pasti orang Israel tidak akan suka. Atau seandainya kalau Musa itu orang yang keras hati, mau menang sendiri. Pokoknya kalau ada orang, kamu yang salah, bukan saya, kamu yang begini. Pasti orang Israel nggak akan bisa itu melewati padang gurun, semuanya sudah mati. Kan begitu. Tetapi karena kelembutan hati Musa itulah, dia bisa memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian itu, sampai ke tempat yang Tuhan mau untuk Musa pimpin. Itulah sebabnya, adik-adik sekalian ya, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus pernah bilang di Matius pasal 5 itu ya, Tuhan Yesus pernah bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut, yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa bukan? Karena ternyata yang akan memiliki bumi itu bukan orang yang kuat. Yang akan menguasai bumi itu bukan orang yang hebat, yang kaya, yang punya jabatan. Tetapi orang yang akan memiliki bumi adalah orang yang lemah lembut. Karena apa? Coba kita bayangkan aja diri kita lah. Siapa yang suka sama temannya yang suka marah? Gak ada kan? Siapa yang suka dengan guru yang suka menghukum? Enggak kan? Tetapi semua orang pasti senang, semua orang pasti menyukai dengan orang yang lemah lembut, yang sabar, yang tenang, yang membawa damai.
Dan itulah yang Yesus katakan. Kalau kamu orang yang lemah lembut, kamu akan memiliki bumi. Kamu akan seperti Musa yang akan mampu memimpin sampai ke tanah perjanjian itu. Yang mampu melakukan banyak hal. Karena orang banyak suka dengan orang yang lemah lembut. Oleh sebab itu, ketika kita ingin, anak-anak sekalian, oh saya maulah Pak menjadi orang yang lemah lembut. Saya maulah menjadi orang yang lemah lembut supaya saya bisa memimpin kelak. Menjadi pemimpin di kelas, menjadi pemimpin di sekolah, menjadi pemimpin dimanapun ya, di masyarakat. Bahkan kelak nanti sudah dewasa saya menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi kemudian kita bertanya, lalu bagaimana Pak caranya supaya kita bisa lemah lembut? Supaya kita bisa punya hati yang lembut sedemikian, dan dalam kelembutan itulah kita bisa menjadi orang yang sukses, orang yang memiliki bumi. Kalau kita mau tahu caranya, kita lihat Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 mengatakan, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku." Perhatikan kalimat selanjutnya ya. "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Wah, ternyata yang bisa kita pelajari supaya kita bisa lemah lembut adalah contohlah Tuhan Yesus. Contohlah Tuhan Yesus yang ada di Alkitab kita. Makanya di sepanjang 2 minggu terakhir, Bapak selalu ingatkan kalian semua ya. Ayo baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Karena dari Alkitab kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mencontoh, meneladani Tuhan. Kalau ingin lemah lembut, belajar dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Musa juga belajar dari Allah untuk kesabarannya. Kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus. Caranya gimana? Baca Alkitab. Lakukan itu. Ya. Oleh karena itu, adik-adik, kalau kita mau memimpin, baik memimpin diri kita, memimpin orang lain, kita mau memimpin negeri ini, kita mau menjadi orang-orang yang memiliki bumi ini, jadilah orang yang lemah lembut, belajarlah dari Tuhan dengan cara baca Alkitab dan lakukan itu. Oke? Siap? Ya, mari kita berdoa ya, supaya kita bisa menjadi orang yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberikan kepada kami arahan lagi bagaimana kami bisa menjadi pemimpin yang baik, menjadi orang yang memiliki bumi. Tuhan, Engkau menasihatkan kami agar kami bisa seperti Musa, bisa belajar dari Tuhan Yesus, agar kami memiliki hati yang lemah lembut. Tuhan, tolonglah kami untuk kami rajin membaca Alkitab kami. Dengan demikian kami bisa mengenal Tuhan. Dalam pengenalan itulah kami diajar untuk lemah lembut. Tuhan berkati kami, sekalipun kami tinggal di daerah yang keras, sekalipun mungkin kami dididik dalam didikan yang keras, tetapi hati kami terpaut kepada Tuhan, sehingga kami memiliki kelembutan. Dan dengan kelembutan itulah kami mampu untuk memimpin negeri ini, memimpin teman-teman, memimpin diri kami. Dan kamilah menjadi pemilik bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baca Alkitab terus ya, supaya kita kenal Tuhan. Dalam pengenalan itulah kita akan semakin belajar menjadi orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembutlah yang akan mampu memimpin. Orang yang lemah lembutlah yang akan memiliki bumi ini. Oke, sampai bertemu minggu depan. Untuk adik-adik yang kelas 6, ingat ya, hari Sabtu kita akan retreat. Walaupun online, mari kita tetap semangat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.